Terus kenapa sekarang jadi milih bekerja gitu? Nah, sebenarnya pilihannya itu pas mau menikah. Karena kalau dulu itu belum menikah itu lebih eksplorasi, jadi kita jadi freelancer, bisa explore banyak gitu, kita kerja sendiri gitu. Tapi kekurangan dari freelancer itu yaitu tidak ada kepastian. Mungkin bulan ini kita dapat banyak misalnya. Aja sih yang selama ini kamu rasain? Kayaknya sih Atau suka semua? sih, duka semua. Enggak. Misalnya bagus kayak gitu aja udah apresiasi untuk dalam dunia pekerjaan ya. Berarti gak butuh naik gaji? Oh itu nanti mas. Thank God, it's Sunday. Welcome back to TGIS. Thanks God, it's Sunday. TGIS adalah salah satu program dari Sunday Indonesia di mana kita akan ngobrolin hal-hal soal kesehatan, financial literacy, insurtech, fintech dengan bahasa yang mudah dimengerti dan lebih santai aja sih sebenarnya untuk semua orang. Nah, kali ini kita akan kedatangan salah satu teman kita, graphic designer di Sunday, dan kita akan ngobrolin gimana sih sebenarnya profesi graphic designer ini, karena tentunya dengan perkembangan teknologi, industri yang makin lama makin ke internet teknologi, tentunya juga sosial media, pertemuan sosial media, jadi kita sangat penting lagi untuk punya graphic designer, di mana dia akan menerjemahkan desain dan brand guideline kita dalam bentuk komunikasi visual yang menarik. Nah, oke, kita mulai aja. Zal, bisa kenalin diri kamu ke teman-teman? Oke, halo, nama saya Rizal Sukmanagara. Saya adalah seorang graphic designer dari Sunday. Iya. Udah berapa tahun di Sunday? Oh, kebetulan baru ya. Iya, baru berapa bulan? 1 tahun. Oh kurang. Oke. Nah, untuk mulai episode kali ini nih, boleh dong ceritain sedikit gimana sih awal perjalanan kamu tuh sehingga kamu join sebagai graphic designer? Oh, berarti dari awal aja ya. Kenapa saya memilih graphic designer kayak gitu? Kalau awal saya sih sebenarnya dari dulu emang senang menggambar dari awal kuliah gitu. Awal kuliah kan berarti kamu udah masuk ke desainer dong? Salah. Iya. Coba. Oh, berarti awal karir salah. Iya, awal kenapa sih pengen masuk ke dunia graphic design? Berarti sebelum kuliah ya? Iya dong, kan. Iya dong, kan kalau kuliah kamu udah harus menggambar kan. Oke, jadi gini, sebelum kuliah itu emang dari kecil seneng ngegambar kayak gitu ya. Dari gambar-gambar, nah udah gitu sebenarnya saya tersesat masuk ke dunia desain. Karena saya itu dulunya pengennya ke arsitektur, hampir sama lah waktu sekolah dulu. Tapi kata kakak saya, oh kamu jago gambar, udah kamu masuk DKV aja gitu. Jadi ya udah, saya masuk ke DKV. Oh ternyata ya DKV itu seperti itulah, lebih banyak ke komunikasi visualnya, bidang desainnya. Jadilah ya kebetulan ya suka juga gitu. Jadi pas di kuliah ya menikmati lah gitu. Jadi ya sampai sekarang. Nah kalau ketika berkarya di graphic design itu you enjoy it or not gitu? Sebenarnya enjoy sih dari segi karena ya basicnya seneng ngegambar dan seneng eksplorasi juga kayak gitu. Jadi lebih di desain terus aja mainnya, jadi nggak kepikiran ke yang lain. Cuman dari dulu itu ya kepikirannya antara bekerja atau menjadi seorang freelancer kayak gitu sih. Terus kenapa sekarang jadi milih bekerja gitu? Ya. Yang freelancer juga kerja, cuma kan ini kan kita full time ya. Korporat gitu ya. Nah, sebenarnya pilihannya itu pas mau menikah. Karena kalau dulu itu belum menikah itu lebih eksplorasi, jadi kita jadi freelancer, bisa explore banyak gitu, kita kerja sendiri gitu. Tapi kekurangan dari freelancer itu yaitu tidak ada kepastian. Mungkin bulan ini kita dapat banyak misalnya, tapi kita nggak pasti bulan depan gitu. Nah, setelah memutuskan untuk menikah, jadi cari ke pendapatan yang ada kepastiannya gitu. Makanya mulai jadi pekerja di kantor kayak gitu, Mas. Nah, kalau sekarang kan Rizal udah menikah ya, udah punya anak 1 ya. Mau 2 kan? Ya. Nah, gimana sih cara kamu ngimbangin antara kewajiban kamu di rumah sama kerja di kantor? Kan sekarang rumah jauh ya. Enggak jauh sih ya, paling 1 jam gitu kan. Enggak sih. Cirebon berapa jam sih? Cirebon ke sini? 3 jam di kereta. Alhamdulillah gitu. Nah, gimana itu? Nah, karena sekarang udah berkeluarga dan punya anak, pastinya Sabtu Minggu itu buat anak gitu. Dan anak saya juga udah ngerti sih, biasanya kalau Sabtu Minggu itu nempel ke bapaknya terus, pengen main sama bapaknya. Kalau di hari-hari biasa ya masih kita fokus kerja sayanya. Tapi kadang misalnya kalau anak lagi rewel ya
nemenin anak dulu, tapi biasanya diganti. Misalnya yang penting hari ini saya fokus ngerjain apa, kerja apa, ketika ada harus nemenin anak gitu ya, misalnya 1 jam gitu kepotong, ya nanti beres anak istirahat, malamnya lanjut kerja gitu. Yang penting tugas hariannya udah beres dan terlaksana gitu, jadi masih seimbang gitu. Nah, balik lagi ke tadi graphic designer. Kira-kira kan kamu suka gambar ya? Nah, skill apa aja sih? Kan nggak cuma gambar yang kita butuhin sebagai graphic designer. Nah, skill apa aja sih yang harusnya dibangun as a graphic designer itu? Sebenarnya untuk skill tuh 2 ya. Yang pertama itu lebih ke skill ide, skill konsep kayak gitu. Karena yang pertama itu skill ide dan skill konsep, dan yang kedua itu skill yang ke teknisnya, gambarnya, ke softwarenya. Nah, kadang orang-orang itu melupakan 2 hal tersebut. Kadang ada orang yang jago ide, jago konsep, tapi eksekusinya jelek, dia teknisnya nggak bisa. Tapi ada juga yang idenya biasa aja, tapi dia jago di eksekusi teknis. Jadi menurut saya dua-duanya itu penting untuk jadi seorang graphic designer gitu. Selain kamu punya ide, punya konsep, kamu juga punya cara untuk menuangkan konsep tersebut ke dalam sebuah desain yang menarik seperti itu. Jadi intinya 2 itu sih, Mas. Nah, soal ide tadi ya. Kalau soal ide kan kadang-kadang orang tuh punya kreatif block ya. Mereka seolah-olah susah dapat inspirasi untuk bikin ide-ide baru. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih biasanya untuk mengatasi kreatif block ya. Yang pertama kalau udah pusing ya udah matiin aja laptopnya dulu, tidur. Tidur dulu misalnya, istirahat, jadi lupakan yang lain. Terus ya kita bisa jalan-jalan. Yang penting kita itu jangan fokus dulu di sana, karena biasanya kalau kita fokus ke cari ide yang di konsep itu, misalnya tuh emang nggak dapat kalau sengaja-sengaja gitu. Penting udah lupain aja, kita jalan-jalan dulu apa, atau nyantai di bawah pohon atau gimana gitu. Biasanya ada Cirebon inspirasi pohon ya? gitu. Banyak, tapi masih tetap panas sih Cirebon sih, Mas. Oh iya dah. Meskipun banyak pohon. Biasanya kayak gitu. Udah gitu baru, atau biasanya selain itu ya sambil berusaha relax gitu ya, nyantai-nyantai, baru ya scrolling lah, cari inspirasi kayak gitu. Yang penting kita tuh jangan di tempat yang sama, terus liatin aja terus laptop kayak gitu. Jadi biasanya nggak susah gitu. Nah, kalau suka dukanya jadi graphic designer apa aja sih yang selama ini kamu rasain? Kayaknya sih atau suka semua? Sih, duka semua. Enggak. Suka dukanya ya sukanya kalau bekerja sesuai passion gitu. Dan kalau mendapat apresiasi. Dalam bentuk? Sebenarnya apresiasinya itu dalam bentuk misalnya bagus kayak gitu aja udah apresiasi untuk dalam dunia pekerjaan ya. Berarti nggak butuh naik gaji? Oh itu nanti Mas, naik gaji di belakang aja. Jadi misalkan hanya sebuah apresiasi aja sebenarnya itu udah bagus tuh. Misalnya ucapan terima kasih kayak gitu, itu yang paling sederhana yang biasanya orang-orang lupa untuk bilang apresiasi gitu. Tapi itu tuh lumayan ngaruh sebenarnya untuk menaikkan motivasi gitu. Nah yang kedua ya selain apresiasi dalam bentuk itu, kita kan juga ya logikanya ya butuh duit ya Mas ya. Kalau prestasi naik, kinerjanya bagus ya, mbok ya mungkin bisa gitu. Itu KRD ada di belakang. Nah, oke. Nah, kalau advice buat teman-teman yang teman-teman banyak yang tertarik nih jadi graphic designer tuh apa aja sih yang menurut kamu what they should do before they enter this kind of job gitu? Kalau sebagai graphic designer sih yang pertama itu kita harus teliti gitu ya. Kita itu bisa melihat hal yang detail. Yang pertama, tips buat graphic designer yang awam gitu ya. Misalnya tuh bisa melihat detail gitu. Karena desainer grafis itu bukan cuma desain secara global, tapi secara detail. Termasuk itu juga yang sering dilupakan. Termasuk saya juga sih kalau lagi keburu-buru gitu. Kadang detailnya terlupakan. Nah yang pertama itu dia tuh harus bisa melihat ke detail. Dan yang kedua itu harus punya keinginan dari desainnya, karena dunia desain grafis itu kan sebenarnya tuh nggak cuma satu style atau nggak asal kita itu bahagia, karena nggak bikin kita itu bukan membuat sebuah karya seni gitu kalau desain itu. Jadi tujuan kita itu bukan untuk diri sendiri kalau desain, tapi untuk orang lain gitu. Nah gimana caranya kita membuat desain yang memang disukai oleh klien kita, misalnya kayak gitu. Meskipun kita misalkan nggak suka nih desainnya, tapi kalau klien yang suka ya berarti ya lakukan. Karena itu kan desain itu bukan buat diri sendiri. Kecuali kalau kita seorang seniman ya gimana kita aja hasilnya kayak gitu. Nah kita itu harus bisa tahu keinginan dari klien kayak gimana gitu.
Oke. Kayak gitu sih. Aku sih tuh sering banget ya denger mitos di antara anak desain. Jadi kalau mau jadi graphic designer, laptopnya harus merek ini gitu, nggak bahkan merek yang lain. Nah itu bener nggak sih sebenarnya? Mereknya itu ya Apple yang Croa itu lah ya. Nah gitu. itu aja lah kita ngomongin. Nah itu bener nggak sih? Sebenarnya itu tuh ada benernya ada enggaknya. Tapi sebenarnya itu bukan jadi sebuah jaminan. Soalnya desain grafis itu ya intinya ke bagaimana cara berpikir kita. Kalau itu kan alat doang ya. Kalau kayak gitu kayak tools lah intinya. Mau apapun itu, ya kamu kalau otaknya kurang bagus dalam menyampaikan ide ya nggak bisa. Tapi dengan tools tersebut memang kelihatan banget bedanya. Jadi dari visual itu emang mempermudah kita dalam pemilihan warna, dalam kinerjanya juga lebih cepat gitu. Jadi ngaruhnya di sana sih. Memang ada perbedaan. Meskipun tidak secara signifikan, tapi ada perbedaannya. Tapi itu bukan merupakan faktor utama, Mas, gitu. Jadi intinya tetap gimana kitanya sendiri. Sama kayak kalau kita pakai tools. Misalnya pakai aplikasi Canva gitu. Kita boleh sebut nggak? Boleh, udah sebutin kok. Misalnya kayak gitu. Misalnya, wah ngapain sih ngedesain di aplikasi Canva? Ngedesain itu di Adobe, di Photoshop kayak, Illustrator kayak gitu. Nah, tapi bukan itu intinya esensi dari desain itu. Apapun yang aplikasi yang kita gunakan gitu, kalau hasilnya ya bisa bagus ya kenapa enggak dicoba. Nah, biasanya desainer-desainer muda itu kayak gitu, Mas. Masih ke harus gitu kayaknya tuh. Enggak harus ke apa programnya, harus pakai device-nya apa, tools-nya apa, kayak gitu. Nah, untuk desainer-desainer yang udah berpengalaman biasanya sih lebih ke penting hasilnya aja sih. Agak pragmatis ya? Iya, gitu sih. Nah, terakhir nih. Sebagai praktisi ya, gimana kamu melihat prospek karir sebagai graphic designer di Indonesia lah? Oke. Graphic designer itu karirnya untuk di Indonesia sendiri ya. Sebenarnya sih graphic designer itu ilmunya itu nggak tetap gitu, Mas. Jadi kita tuh terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Sama halnya seperti zaman dulu itu nggak ada profesi UI UX designer. Adanya langsung ke global web designer atau graphic designer. Nah, sekarang ada UI UX designer. Mungkin di masa depan juga ada AI designer. Atau ya bisa AI, bisa atau AR, augmented reality designer, kayak gitu. Jadi profesi desainer itu memang terus berkembang. Yang penting dari kitanya itu bisa terus eksplorasi aja. Karena ilmunya itu terus berkembang, kita tuh nggak bisa tetap di sana gitu. Jadi emang harus terus aja belajar. Untuk senior pun, untuk levelnya head atau apapun ya tetap harus belajar terus untuk ilmu desain gitu sih, Mas. Oke. Itu menarik banget ya teman-teman semua. Mungkin yang teman-teman yang mau masuk karir sebagai graphic designer, yang mungkin masuknya ke jurusannya DKV, mungkin pengalaman Rizal bisa jadi acuan lah. Ternyata kadang-kadang beberapa mitos juga nggak bener. Lebih ke gimana mungkin kita memposisikan diri, terus belajar, sehingga karir kita akan terus berkembang. Nah, betul. Oke, ini aja dari episode kali ini. Hopefully it can be a nice insight for everyone who want to join as a graphic designers. Probably we'll open some position next year also. Yap. So, jangan lupa untuk follow and subscribe our IG @sandi.indonesia, our YouTube @sandi.indonesia. Dan kalau ada yang mau sponsorin kita, boleh sih masih kosong gitu. Masih kosong di sini. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. See you on the next episode. Bye. Thank God it's Sunday.